karena saya tidak sepakat ketika berbicara hukum itu tumpul ke bawah, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Enggak gitu. Itu bagian dorongan opini. Saya rasa seperti itu. Ayo kita dukung aturan negara itu, baik undang-undang dasar 1945 ataupun peraturan yang lainnya di bawah itu, ataupun peraturan presiden. Ayo kita dukung, tapi lakukan sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku. Spenko Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Spenko Official, di mana channel Spenko Official akan memberikan yang terbaik ya untuk subscriber. Oke, yang baru nonton, yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak tertinggal ya, agar tidak ketinggalan maksudnya. Jangan lupa aktifkan loncengnya juga ya. Sesuai dengan janji saya akan podcast dengan orang-orang yang saya rasa adalah orang yang luar biasa, itu baik itu generasi ataupun sedang action di kepemudaan desa. Tema yang akan diangkat pada malam hari ini yaitu membangun Indonesia dimulai dari hal kecil, yaitu dari desa. Nah, kita akan lebih fokusnya kepada pemuda. Kemana ke arah pemuda di situasi apapun. Pemuda memiliki martabat yang besar, marwah, dan harga diri. Nah, itu harus diterapkan atau diimplementasikan di kepemudaan, baik pemuda generasi ataupun yang sudah mengalami ya masa muda tapi sudah terlewati. Kami harap itu mengimplementasikannya kepada kami yang sedang sekarang itu action di kepemudaan. Akan tetapi jika memang itu tidak terjadi, sekarang itu bisa saja kita searching. Cuma kadang-kala rasa malas itu datang ketika memang orientasi pemuda itu tidak dilakukan secara sistematis. Artinya terkonseplah ketika kita mau membangun kepemudaan, ketika kita mau membangun sebuah desa, maka konsep itu harus dipersatukan. Setelah itu kita masuk ke action. Actionnya mau seperti apa, terlepas actionnya gimana, itu tidak akan jauh daripada konsep. Hanya saja akan perbedaan action. Ketika pemuda di sini, di desa ini, dengan di desa tetangga, dengan di desa yang lain, itu akan berbeda action kalau berbicara kepemudaan. Tapi untuk konsep boleh sama. Bedanya hanya action doang. Nah, kali ini saya kedatangan, sebut saja namanya Kang Robil ya. Sebagai pemuda aktif di Desa Ubujaya, saya rasa beliau akan sedikit membeberkan di mana harusnya pemuda berdiri, seperti apakah gerakan pemuda, dan mau jadi apakah pemuda ini, dan juga bagaimana cara pemuda membangun desa. Karena bisa kita garis bawahi, membangun desa itu bukan hanya visi ya, tapi banyak hal. Hanya saja jangankan membangun pemuda ya, membangun yang lain-lain pun kami rasa kami belum mampu, tapi mencoba, why not, kenapa tidak. Oke, waktu akan saya serahkan kepada beliau untuk sedikit membeberkan apa yang beliau tahu. Pemuda itu harus apa, harus bagaimana, harga diri pemuda, tujuan pemuda, dan sejenisnya. Oke, Kang Robil, selamat menyampaikan aspirasinya ya. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman Islam serta sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat duduk Ya, duduk bareng di sini. ini. Ini udah jadi udah dicatat nih dalam waktu nih, kata guru ngaji gitu. Oke, lanjut. Dan tak lupa salam yang kita sampaikan, mari kita hadirkan bagi ini tidak amu hadirin wa safina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkaitan permasalahan yang ada di desa, betul, sangat betul sekali. Pemuda ini adalah ujung tombak sebuah
selain daripada ujung tombak sebuah perubahan dan keberhasilan di masa depan, harus dipersiapkan terlebih dahulu dari detik ini ya sampai masa tadi. Ketika suatu pemuda, katakanlah pemuda ini hilang dari sebuah ruang lingkup negara, dan negara yang terkecil ruang lingkupnya itu adalah desa, itu sangat mengkhawatirkan dan bakal jadi sebuah penyakit ke depan. Kalau 2023 sebentar lagi masuk ke tahun 2023 tersebut. Nah, dengan ketidakadanya pemuda 5 tahun atau 10 tahun ke depan, kita nggak tahu bagaimana. Bahkan mungkin tatanan Indonesia ini berawal dari desa ya hancur ketika itu, karena Cikolot mah ya gaya manusia itu megar gitu. Jadi harus mempersiapkan. Artinya bersiap untuk menjadi generasi yang suatu saat akan menggantikan mereka. Dan bukan hanya siap, itu perlu dukungan dan rangkulan teruntuk sekarang kita anggap sebagai bapak ataupun orang tua lah. Dia yang harus bisa mencetak, dia yang harus bisa mengayomi dan lain-lain, sehingga di masa depannya itulah penggantinya. Dengan harapan ya menjadi lebih baik lagi. Sangat tidak etis ketika pemuda diremehkan, tadi anggap keberadaannya dianggap gitu misalkan. Nah, artinya kalau misalkan pemuda itu mungkin didiskriminasi, tidak diwadahi aspirasinya, atau si pemuda itu bingung mau bergerak seperti apa, arahnya kemana, mungkin faktor utamanya di pemimpin kita. Betul. Katanya kalau di dalam Muslim khalifah ya, betul, pemimpin nomor 1 itu ya kepala desa lah, dengan miniaturnya ya ketua-ketua di organisasi tersebut. Adapun ketika berbicara marwah pemuda itu harus seperti apa yang tersistematis, yang terkonsep, agar si pemuda itu tidak bingung lagi ketika seperti ini desanya, ketika misalkan menghadapi desa punya program wisata, ketika desa itu biar maju, ketika desa itu punya masalah, pemuda itu adanya di mana posisinya itu harusnya, apakah jadi di pinggir lapangan gitu kan, atau mau menjadi menengah dan lain-lain sejenisnya, seperti itulah. Artinya apa yang harus dilakukan oleh pemuda kira-kira yang diketahui oleh si Akang ini, mengingat sekarang ini tidak terlihat gitu, tidak nampak pemuda yang punya kepedulian penuh terhadap masyarakat. Taruhlah ketika berbicara sosial ya sosial, sedangkan pemuda di hente-hente kasar nama adalah orang-orang yang sedikit besarnya itu menaruh atau ikut serta dalam memerdekakan tanah air tercinta ini. Saya ingat di tahun 28 Oktober tahun 1928. Artinya ini masih jauh kepada kemerdekaan. Pemuda itu sudah menggelar aksinya dengan sejarah, yaitu 28 Oktober Sumpah Pemuda. Yang dikatakan kata lainnya adalah Nusantara. Jadi Indonesia itu kan belum muncul pada waktu itu. Entah masih dirangkai atau seperti apa. Yang jelas kemerdekaan Indonesia pada waktu itu belum merdeka. Nah, artinya sangat salah ketika miniaturnya negara atau miniaturnya bangsa yang disebut saja desa ini sangat salah sekali ketika tidak melibatkan pemuda. Nah, Mas Sudabdi, gimana sih jadi pemuda yang membangun, baik membangun desanya, menciptakan generasi-generasi yang lain, terus silaturahmi pemuda terus terjaga. Apa yang harus dilakukan pemuda kira-kira? Kurang lebih yang kita ketahui saja dulu. Berbicara soal marwah tadi, itu sangat bahasa yang luar biasa. Ya, bisa diartikan dengan sebuah pemahaman tidak beda. Nah, tetap yang telah dijadikannya sebuah kemutlakan dia tidak bisa berubah.
Terus peran penting pemuda untuk sebuah perubahan itu ya tadi, selain daripada ujung tombak, pemuda ini harusnya menyeluruh dari tiap aspek, tiap kelompok ataupun secara luasnya masyarakat. Pemuda harus berperan penting dalam hal tersebut. Karena kenapa ya, kembali ke ujung tombak tadi, dan kita sebagai pemuda yang melek akan ketidakadilan dan lain-lain, kami selalu ingat bahwa kata Bung Karno pada waktu itu dia berkata bahwa berilah saya 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan ini lebih kepada hal-hal yang terbaik sebetulnya. Orang tua baik, tapi pemuda lebih terbaik ketika memang ketika pola pikirnya itu dijalankan, itu tersistem, itu terkonsep. Maka saya rasa menerapkan sebuah konsepan tersebut di pemuda desa, saya rasa itu sudah mewakili membangun bangsa. Jadi dari desa terus dibangun kepemudaan, kecamatan dibangun kepemudaan, kabupaten, terus ke yang gubernur itu seprovinsi atau wali kota, sampai semua dimulai dari yang kecil, sehingga pemuda itu mengguncang dunia ya tadi. Bukan berarti membuat sebuah kegaduhan, membuat sebuah hal-hal yang lain, tidak sama sekali, dan arahnya pun belum ke situ. Hanya saja apa yang ingin kami bahas pada malam hari ini, karena memang belum adanya tersistematis di kepemudaan, maka kami akan kupas sedikit gitu apa yang kami ketahui tentang kepemudaan. Karena kalau berbicara pemuda, saya berdua ini ya masih pemuda, sesuai dengan Permensos tahun sekian ya, bahwa pemuda itu yang bisa disebut pemuda yang disebut pemuda itu dari usia 13 tahun sampai 45 tahun. Alhamdulillah kami masih masuk ke dalam kategori tersebut ya. Nah, ketika berbicara daerah wisata nih kan, tadi kan kita berbincang-bincang pemuda itu berarti harus jadi ujung tombak atau paling terdepan, leader lah, bahkan fighter gitu ya. Harus melek juga ketika ada permasalahan di desanya tersebut. Betul. Karena kenapa ya, di bahasa kalau digoreng kena ya, iya tempat lahir beta itu jadi seketika misalkan nih pemuda tidak di ruang lingkupkan di ruangannya yang disebut desa tadi, besar kemungkinan bahwa pemuda ini beralih fungsi yang tadinya ingin membangun sebuah perubahan dari desa, karena tidak ada ruang lingkup ataupun rangkulan tadi. Pemuda ini ya gimana ya? Ya, secara temuan artinya mungkin yang tadinya mau membangun daerah, gitu. Ya, karena tidak diwadahi, tidak didukung, tidak diberi kursi di situ, ya kurang lebih seperti itulah. Ya. Pada akhirnya kan tidak sehat pemuda itu. Pemikirannya itu cepat naik, negatif dan lain-lain. Bisa dibilang labil ya. Nah, mungkin pemuda itu. Disitulah bagaimana caranya kita tidak labil, bagaimana caranya mengajak teman kita tidak labil. Mungkin itu adalah salah satu bagian tugas kita selaku yang sedang sadar akan hal itu, lebih meningkatkan kapasitas kesadaran pemuda untuk membangun desa, Saya malu kalau ngomong bangun bangsa terus, yang padahal itu bagian daripada multitafsir. Artinya ketika kita membangun desa pun itu sudah bagian, otomatis sudah membangun bangsa ini, hanya saja dilakukan dari hal yang terkecil. Karena kadangkala masalah besar terjadi karena masalah kecil atau sepele. Bukan hanya kadangkala, tapi juga kadang-kadang ya seringkali seperti itu. Artinya kalau berbicara ghost tidak masuk, kalau berbicara intimidasi tidak masuk, justru itu adalah temuan-temuan kita di lapangan sebetulnya. Kalau memang si pemuda ini tidak diwadahi, apa yang terjadi? Belum betul tersistematis si pemuda itu berbicara sistematis, maka konsepnya, ranahnya mungkin ada di Karang Taruna selaku wadah pemuda. Berarti kita masih membahas sebuah ruang lingkup ya, di mana ruang lingkup ini ada naungan. Kita desa itu namanya untuk mewadahi sedesa karena masyarakat dan lain-lain.
Adapun masalah itu ya, ruang lingkup pemuda ini yang sangat jelas sekali ya. Di mana? Ya di Karang Taruna tadi. Karena Karang Taruna sebuah wadah di mana aspirasi atau pemikiran pemuda itu yang bisa disalurkan, gagasannya. Adapun kritik dan kritikal, itu ya pemuda melihat ketidakadilan dan lain-lain, harusnya greget kita sebagai pemuda. Bisa mempersatukan pemuda sehingga satu desa itu bisa bersatu. Terus jangan sampai tadi yang kita usahakan berkubu tadi, ketika kubu si A saja, ketika kubu si B saja, ketika kubu si C saja. Kita simpulkan kenapa hal demikian bisa terjadi, karena penguatan dan berbicara sistematis ya, ranahnya itu di Karang Taruna. Di Karang Taruna mengerucut ke bawah. Jadi begitupun sebaliknya. Kenapa saya bicara Karang Taruna? Karena mungkin pemerintah juga tidak akan membuat dan tidak ada kewajiban tiap desa ada Karang Taruna kalau si Karang Taruna itu belum dipelajari untuk menjadi wadah bagi mereka. Nah, pada akhirnya justru si pengurus Karang Taruna itu lebih enak. Kenapa lebih enak? Ada kepala pemuda tiap RT. Nah, tinggal dibuat saja musyawarah, baik itu per bulan sekali, per 2 bulan sekali, atau per 3 bulan sekali, atau bisa saja per 4 bulan sekali, nggak apa-apa. Musyawarah luar biasa dan besar. Musyawarah besar dan musyawarah luar biasa sekali ya. Mubeslub. Nah, itu akan tersistem dan tersalurkan, juga tersampaikan kepada pemuda yang lain, tidak hadir di situ karena sudah delegasi tadi, mungkin yang diwakili oleh kepala pemuda masing-masing tiap RT. Ini sangat tersistematis sekali sebetulnya. Tinggal kita bikin sebuah konsep, actionnya seperti apa, sehingga terbentuk sinergitas terjaga, dan juga mungkin kekompakan itu menjadi bagian terpenting soalnya. Maka kompak itu akan terotomatis terjadi dan terjaga kalau memang itu mau dilakukan. Nah, ketika berbicara Karang Taruna pun, saya yakin itu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ketika berbicara naungan, iya betul di bawah naungan desa, tapi mereka punya prinsip. Karena apa? Anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya itu ada untuk dibuat acuan dan patokan. Karena ketika berbicara di bawah naungan, kadangkala di atasnya pun ada oknum. Oknum adalah sebutan halus untuk siapa? Untuk mereka yang sedang menjabat. Saya rasa kalau dikatakan kepada oknum masyarakat tidak pas, karena seringkali kepada masyarakat itu kalau ada yang melakukan kesalahan, sebut nama langsung gitu. Misalkan, wih, si A bikin kesalahan nih, ayo kita bawa ke kantor desa. Atau si B, si C, jadi langsung disebutkan namanya. Kalau sebutan kita kepada pemerintah yang melakukan sebuah kesalahan atau tidak tepat, ada sebutan halusnya, yaitu oknum. Itu paling halus itu, jangan salah tafsir, jangan salah mengartikan. Justru boleh-boleh saja sebetulnya ke masyarakat bicara oknum, hanya saja secara faktanya ketika ada di masyarakat mah orang itu dipanggil nama langsung, tidak ada sopan-sopannya, karena nggak tahu kenapa. Yang jelas oknum itu sudah terkenalnya adalah bahasa sebutan halus untuk mereka yang sedang punya jabatan. Sekalian ada sebuah klarifikasi agar kita tidak terlalu bodoh-bodoh amat lah sebagai pemuda ya. Sebetulnya pemuda itu cemerlang. Karena kenapa? Kalau berbicara kapasitas pemikiran, kapasitas dalam pola berpikir, saya rasa pemuda itu lebih gitu. Ini Pak Soekarno kalau melihat di sejarah, belum tentu membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Upayanya adalah Pak Soekarno itu diculik karena dengklok oleh pemuda. Untuk apa? Agar tidak terkecoh oleh politik Jepang pada waktu itu. Sehingga dibacakanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Nah, kalau berbicara merdeka, berbicara kemerdekaan, melihat sepintas sekarang, nih kalau lihat,
Apakah pemuda sudah merasa merdeka? Apakah masyarakat sudah merasa merdeka? Ini bukan dorongan opini agar pemuda atau masyarakat itu merasakan kemerdekaan, tidak sama sekali. Hanya saja kita merasa merdeka ketika punya pemimpin yang betul-betul karunia karena masyarakat, karunia karena pemuda, mendukung karena kegiatan pemuda anu ngabangun bangsa, anu dimulai di desa, dimulai di hal kecil, sehingga terciptalah marwah pemuda dan membawa nama baik desa. Itu yang harus mungkin kita implementasikan kepada teman-teman kita. Ya sama-sama belajar lah. Tidak ada yang tidak belajar. Kan mau baik turun di teh ya, non ngaranna lalah di teh ya, tolabul ilmi ilalah di. Enggak, pokoknya seperti itu aja. Yang jelas carilah ilmu sampai ke yang lahat. Artinya orang yang akan menjadi narasumber untuk pemuda pun sebetulnya masih belajar. Kadang-kadang ada kata-kata gini, dari masyarakat untuk masyarakat, bukan dari masyarakat untuk pejabat. Nah, ini yang berbeda. Jangan sampai membolak-balikan kata-kata, jangan sampai membengkok-bengkokkan aturan. Katakan ketika itu hak, katakan hak. Ketika itu batil, katakan batil. Jangan sampai mengiyakan yang tidak. Ini demi apa? Demi aib misalkan. Aib, ayo kita kupas aib yang seperti apa dulu. Kalau memang ada kerusakan, ada yang harus ditegakkan hukum yang berlaku, maka tegakkan itu. Jangan sampai, karena saya tidak sepakat ketika berbicara hukum itu tumpul ke bawah, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Enggak gitu. Itu bagian dorongan opini. Saya rasa seperti itu. Ayo kita dukung aturan negara itu, baik undang-undang dasar 1945 ataupun peraturan yang lainnya di bawah itu, ataupun peraturan presiden. Ayo kita dukung, tapi lakukan sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku, tidak membengkok-bengkokkan pasal. Kadang-kala memang pemuda itu terjebaknya di situ. Nah, kembali lagi ke wadah tadi, Karang Taruna itu kan punya anggaran dasar dan rumah tangga. Artinya rumah tangga Karang Taruna itu di situ. Mau mengusung misalkan ketika udah habis jabatan, ketuanya yang mau seperti apa, mungkin konsepnya ada di mereka. Kenapa? Karena punya dapur sendiri, punya anggaran dasar rumah tangga. Kecuali tidak punya itu, artinya kalau berbicara rumah tangga, tetangga kita ikut campur. Kadang-kala orang tua ikut campur saja sudah salah. Nah, disinilah kenapa kita dituliskan untuk bertemu, menyampaikan hal-hal seperti ini. Karena saya rasa pemuda pada saat ini yang kami rasakan belum merdeka. Berbicara tentang kemerdekaan, yang benar, kemerdekaan itu sudah disampaikan. Merdeka tahun 1945 dan undang-undang juga. Jika disederhanakan sebuah kemerdekaan itu ya dari diri sendiri tentunya. Kenapa saya mengatakan kemerdekaan itu dari diri sendiri? Ya karena orang merdeka itu pikirannya dibebaskan, sehingga dapat bebaskan ya, sehingga tadi kita mempunyai kebebasan untuk berpendapat. Bukan hanya persoalan kita mengkritik, bukan hanya persoalan kita tidak suka atau suka, bukan persoalan harus kata-kata pemuda yang harus didengar, bukan. Tapi berikanlah kami kemerdekaan untuk hal tersebut, beri sebuah perasaan. Dimana ya yang kita cari di sebuah kemerdekaan itu, saya sedikit lupa ya tentang kemerdekaan. Intinya dari diri sendiri lah, merasa merdeka gitu. Percuma kita kor merdeka, tapi diri sendiri tidak dimerdekakan terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Belenggu. Apalagi yang lebih parahnya ya tidak ada rangkulan tadi kan, tidak ada rangkulan, sehingga tidak bisa mencetak sebuah generasi ke depannya. Nah gitu, sebetulnya sangat resah sekali jadi pemimpin tersebut.
Karena kenapa? Yang pertama bertanggung jawab lebih, Hmm. yang kedua memikirkan orang banyak, dan yang ketiga mencetus atau mencetak regenerasi untuk kedepannya, sehingga dapat menggantikan posisi-posisi yang sekarang. Siapa ya yang bisa menggantikannya? Itu pemuda tentunya, Pemuda yang paham. karena pemuda itu masih katakanlah bahan ya. Pemuda bukan hanya sebuah ujung tombak perubahan, tapi harus duduk di berbagai arah. Nah, Kabula-kabale terus, lah. ya, kabula-kabale nanti bisa mencetak ataupun regenerasi yang lebih baik di bidangnya, Iya. di bidangnya. Ya sebetulnya pemuda membantu orang tua dalam segi ketika misalkan orang tua itu tidak bisa artinya ada sebuah kerok dan tidak enak, maka mungkin si wadah inilah yang akan mewadahi itu dan cari jalan keluar, solusi, bukan masalah yang terjadi. Karena terkadang kala di kepemudaan awalnya mau nyari solusi, awalnya mau cari jalan keluar, pada akhirnya apa? Menambah masalah baru. Nah ini yang tidak baik. Nah, yang sampai terjadi hal demikian. Iya. Bahaya sekali itu. Tapi memang sering Siapa kali yang terjadi. merugikan? Nanti yang Apanya? nggak tahu tanya yang merugikan itu. Dirugikan itu sebelah pihak, Sebelah baik pihak. pihak sini atau pihak manapun sama-sama dirugikan. Karena bukan jalan keluar yang ada, bukan solusi, tapi masalah baru. Nah, di sini kami belajar untuk apa? Untuk bisa mencari solusi dan ikut serta membantu orang tua dalam segi apa? Permasalahan itu besar dan paling besar secara menurut ini ya, secara buku ya maupun secara catatan, permasalahan yang besar terjadi itu adanya di pemuda. Nah tapi jangan heran kenapa Pak Soekarno suka sama pemuda, karena hanya pemuda yang bisa nongkrong ngopi, duduk melingkar, tetap duduk melingkar, ada apa-apa tetap duduk melingkar. Itulah pemuda. Tapi jangan dilihat dari sisi buruknya saja, karena manusia itu ada dua sisi baik dan sisi buruk. Tinggal cara kita melakukan itu, menyampaikan itu agar memilih yang sisi terbaik. Untuk acuan kita kan, wah acuan kita nih, si pemuda itu buruk, di mata umum itu nggak ada baik-baiknya, kita buktikan. Artinya semakin kita dikatakan tidak baik, semakin dikatakan buruk, maka itu adalah motivasi untuk kita sebagai pemuda untuk menjadi lebih baik lagi dan menerapkan kepada generasi agar apa? Naon untos kurang katincak anu hal buruk misalkan tidak dilakukan kembali. Nah, ketika berbicara kabula-kabale, maka saya yakin jalan keluar, solusi itu punya. Yang penting agar miskomunikasi itu tidak terjadi, duduk melingkar, kopi diputar, lakukan perubahan. Itu hal yang patut diwaspadai dan dihindari tentunya. Ya. Siapa yang berperan? Ya orang tua dulu. Orang tua menyampaikan sebuah kebijakan, kebaikan, kebajikan dan lain-lain. Ya mengarahnya kepada si generasi tadi, katakanlah pemuda tadi. Mungkin bagaimana sih cara terbaik agar satu persatu permasalahan di kepemudaan itu hilang atau ada solusi? Mungkin bisa disampaikan. Ya untuk saat ini mungkin kita beranjak dari awal, beranjak dari di nol kan tadi. Ya. Selebihnya ya tatanan bumi. Empire. Tadi apa tadi kan? Bagaimana agar persoalan-persoalan di kepemudaan itu realisasi atau ada jalan keluar satu persatu, karena masalah bukan hanya satu. Langkah awalnya untuk supaya pemuda melek akan tersebut, ya, saya di sini sebagai perwakilan dari pemuda yang mengajak untuk yuk kita bareng-bareng membangun desa, yuk kita bareng-bareng membangun keluarga kita untuk jadi lebih baik lagi. Karena perubahan itu ya harus diri sendiri yang merubah. Ya. Ada beranjaknya dari mana? Ya dari diri sendiri. Kesadaran yang lain. Karena kalau dipaksakan ke pemuda salah lagi.
kita kuatkan persepsi dan pemikiran yang berbeda tadi, Iya, diremukkan iya. dalam satu forum. Mantap. Jangan sampai kita Hmm. melucah-aceh di luar gitu. Sampaikan, dukung wadah kita, wadah pemuda di apa? Organisasi Karang Taruna. Mereka menampung, menyampaikan, mengimplementasikan sehingga terjadi action di situ. Maka saya yakin Sehingga yang satu persatu masalah pertanyaan si Agang tadi tentang tujuan pasti terjawab langsung ketika pemuda melek, ketika pemuda ingin bergerak, otomatis. ya otomatis itu. Tapi kalau itu pun kalau didukung juga, perlu dorongan tersebut. Jangan didorong-dorong gini ngejongkrok gitu. Jangan sampai ya ketidakseimbangan antara SDM dan SDA. Iya. Jangan Kenapa sampai ya? terjadi. Secara umum Mm-mm. SDA kenapa sih kalau SDA yang diunggulkan? Iya. Sedangkan SDM tersebut ya perlu juga. Iya. Sedangkan untuk memunculkan Nah. SDA sebetulnya ada imbangan khusus dengan SDM. Karena tidak akan ada SDA itu kalau tidak ada konsepan-konsepan yang memunculkan itu. Sehingga saya menolak keras ketika berbicara putra daerah itu tidak bisa berkonsep, tidak punya SDM, enggak seperti itu ya. Karena kemauan yang besar, SDM itu akan tercapai. Makanya kita dukung aja si wadah pemudanya, Kang. Agar apa? Agar penyelesaian satu persatu itu terjaga. Makanya kita butuh di kepengurusan Karang Taruna tersebut adalah orang-orang yang mempunyai kapasitas baik tingkat kesadaran yang tinggi ataupun kemauan yang kuat. Bukan hanya dibentuk misalkan tapi tidak ada action, maka sia-sia. Saya rasa pesan moralnya seperti itu untuk pemuda. Selanjutnya nanti mungkin kita ada sebuah pembahasan kembali ya, karena di sisi lain ini memang posisi-posisi ngantuk kita ya, karena malam hari tidak segar lah badannya. Apalagi ya ngorek sedikit tentang di daerah kita ini ada ya daerah pariwisata, daerah wisata yang mana bangunan-bangunan ini mulai ditempuh ti ayeuna mulai ditempuh dari sekarang. Nah, untuk mengantisipasi jangan sampai terjadinya sebuah pengambilan lahan dan lain-lain gitu. Jadi SDM yang harus diutamakan dulu. Setelah itu baru SDA yang menyusul. Karena kenapa? Jangan sampai ke depannya kita yang namanya tuan rumah dijadikan babu di rumah tersebut. Artinya kita tidak jadi orang-orang di dalamnya tapi di luar. Jadi nonton, udah sampai nonton kawan gitu. Karena gini, ketika berbicara instansi, berbicara perusahaan-perusahaan atau sebuah yayasan-yayasan atau sejenisnya lah, sebelum membangun visi itu harus ada pemuda yang ya kasar nama pelatihan lah. Untuk apa? Misalkan untuk wisata, fokuskan pemuda untuk wisata, ada sebuah pelatihan atau mendatangkan narasumber yang sudah berpengalaman di situ, punya konsep yang bisa dibawa, yang bisa diimplementasikan kepada pemuda, sehingga sudah tidak ada alasan lagi kalau SDM itu tidak ada di desa kita. Berarti kesimpulannya yuk kita bareng-bareng bergabung kembali memperkuat tali silaturahmi, jangan sampai silaturahmi tersebut dipadamkan. Sampai obor maparin. Komode jeung dulur-dulur. Ya, kita adalah saudara di mana ketika pemuda dilahirkan ya untuk ikut serta membangun negara tercinta ini yang dimulai dari hal kecil yaitu desa. Merdeka. Lu kali lagi. Merdeka. Nanti kalau misalkan kawan-kawan bapak ibu-ibu masih belum puas dengan bincang-bincangan pada malam hari ini, mungkin ada part 2 ya kan. Di komentar juga nggak apa-apa di komentar. Baik kalau saran, komentar masuk pertanyaan, silakan dimasukkan karena ini komentarnya tidak dinonaktifkan, terbuka untuk publik. Kita belajar menyampaikan secara online dan secara offline. Secara budaya yang ada di kita gitu. Karena tidak akan mungkin ketika kita membawa sebuah budaya luar ke kita, karena pasti ada sebuah penolakan. Minimal balance, kita bisa mengimbangi itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di kita banyak tokoh-tokoh gitu. Kita melawan aturan tokoh tersebut ya, melawan apa ya, hukum budaya di kita, bahkan hukum alam. Dan tidak mungkin juga pemuda itu melawan tokoh.
Betul. Artinya tokoh yang ditokohkan, bukan tokoh yang menokohkan diri sendiri. Ini akan lebih salah lagi, akan sesat nantinya. Artinya kita mewakili teman-teman kita yang tidak ikut ngobrol pada malam hari ini, tapi apa yang kami sampaikan pada malam hari ini hasil daripada pertemuan-pertemuan kami di berbeda tempat dan berbeda waktu. Salam seperjuangan, salam pemuda merdeka. Sekali lagi, Merdeka. 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 merdeka.